Nah, teman-teman, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan, umur panjang, sehingga kita masih bisa mudah-mudahan bermanfaat untuk orang banyak, bermanfaat untuk alam lingkungan kita. Nah, ini alpukat sap 034 sudah gede ya, sudah waktunya metik. Ini tinggal teman-teman yang datang ke sini nanti bisa berkesempatan untuk metik alpukat sap 034. Dan perlu diketahui, saya sering menyampaikan bahwa alpukat sap 034 itu juga ada yang istilahnya alpukat jantan ini ya. Ini alpukat jantan ini kita buang. Nah, jadi seperti ini alpukat jantan ini. Kita perbedaan alpukat jantan dan betina melihatnya seperti itu ya, belajarnya. Nah, kalau yang betina dia seperti ini. Bentar, didik dari sini. Nah, yang betina ini dia tetap bendol seperti ini. Meskipun kecil, kalau kecil dia terlihatnya seperti ini. Nah, tetap ada bendol bawahnya. Tapi kalau yang jantan dia semuanya lurus. Ini juga ya kelebatannya, tetap ada bendolnya. Nah, kenapa tanaman alpukat ini bisa jadi sebanyak ini buahnya? Itu Dik, yang lebat itu Dik. Nah, lebat-lebat seperti ini. Kenapa bisa lebat seperti ini? Karena faktornya adalah saya mengurangi airnya saat muncul bunga. Muncul bunga banyak, itu kita tetap mengurangi airnya. Jangan sampai terjadi overend sehingga muncul tunas muda, tunas baru. Itu akan mengakibatkan bunga-bunganya rontok atau tidak jadi buah. Itu yang sering saya sampaikan. Kalau secara alamiahnya seperti itu, namun kalau ada penambahan-penambahan mungkin ada aja yang jantan. Kalau secara penambahan untuk kebutuhannya untuk menguatkan bunga dan buah, itu tambahkan pupuk CaCO3. Namun teman-teman harus memahami ya. Jadi jangan sampai pohonnya masih kecil, buah dipertahankan dengan kandungan CaCO3, dikondisikan lebat, namun suplai nutrisi kebutuhan pohon itu tidak mampu sehingga pohonnya malah justru yang menjadi korban. Itu jangan sampai. Jadi imbangkan kondisi pohon dan buahnya. Ini sudah tua apa belum ya dia? Atau kita kurang sedikit, Pak. Kurang sedikit. Paling seminggu lagi nih ya. Iya. Oke, yuk kita sambil belajar teman-teman. Nah, pohon-pohon seperti ini, pohon-pohon batangan yang seperti ini, batang kerimbunannya sudah terjaga, sudah rimbun, batangnya juga sudah gede segede ini, batangnya segede ini. Nah, artinya pohon ini mampu untuk dibuahkan selebat mungkin. Untuk tolak ukur pohon yang segini bisa dibuahkan 1 kintal, 100 kilo ya. Ini jenis red Vietnam. Ini kemarin sudah berbuah 100 kilo lebih. Kalau tolak ukur saya itu adalah 100 kilo. Kalau pohon seperti ini. Ini kemarin sudah berbuah, sudah 100 kilo lebih, 13 kilo. Ini sudah berbuah kemarin yang saya upload yang lebat itu. Nah, besok pasti tentu saja akan lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Nah, ini jenis kuba. Mungkin ini ya, teman-teman bisa melihat ini non biji Filipin. Jadi alpukat tanpa biji ini. Ini sudah tua, nanti warnanya akan menjadi coklat kemerahan. Ini bunganya lebat, tinggal kita tunggu non biji. Ini ada alpukat kuba, besar batangnya juga seperti ini teman-teman. Nah, besaran bukan, atau ini saya buang. Oh, masih ada buahnya, sayang. Batangnya seperti ini, gede. Buahnya ini belum siap ini ya, belum siap
belum siap kita petik. Dan itu kita hari ini belajar, kemarin kan sudah kita TW, kita sambung alpukat ini. Ini ada alpukat avozilla yang secara rasa tidak masuk menurut saya, tes saya. Jadi saya ganti dengan alpukat, ada Green Taiwan, ada ACS. Ini kita ganti. Nah, untuk itu teman-teman simak, kita langsung melihat kondisi pohon ini. Ini ya, coba. Nek layangan yang kono engko ngeneki buah alpukate, kembang alpukate. Ini ya, sedang bunga-bunga seperti ini. Karena saya kurang senang dengan avozilla ini, maka kita, nah meskipun ada pentil-pentilnya seperti ini, calon buahnya seperti ini, sudah mulai banyak. Oke, itu teman-teman, kita langsung eksekusi melihat cara-cara setelah oh iya, perlu saya jelaskan dulu. Ini yang kita kerat. Tujuan kita mengerat itu bukan tujuan untuk membuahkan, namun setelah dikerat seperti ini, dia muncul tunas-tunas baru. Nah, tunas baru itu langsung kita sambung. Tujuannya yang di atas ini memang belum kita potong, tujuannya untuk naungan supaya tanaman kita, sambungan kita hidup. Ini sudah berapa hari, Dik? Kurang lebih 21 hari. 21 hari. Yuk, ayo, Dik. Nah, dari yang sudah berumur 21 hari itu pasti akan muncul tunas baru lagi dari yang sudah kita okulasi. Jadi yang tunas baru ini wajib kita buang karena mengganggu ya. Iya, mengganggu pertumbuhannya. Nah, kita buang, coba kita cek hidupnya. Ini ya. Nah, ini kita bisa lihat mata tunasnya sudah mulai pecah ya. Kita buka lagi untuk mengecek mata tunas yang ada di bawahnya. Nah, seperti ini. Sudah mulai pecah. Nah, sudah mulai pecah mata tunasnya. Yang satunya, nah, harus dibuang untuk supaya tidak menghambat pertumbuhannya. Nah, ini sudah tumbuh. Memang TW okulasi itu banyak cara, Pak Agus. Banyak cara. Ya, cuman kalau cara yang seperti ini 100% hidup. 100%, ya 90% pasti hidup. Iya. Kalau disisip seperti ini, yang disisip ini itu tidak gampang. Ya ada yang hidup, cuman melihat karakter batang bawahnya yang sudah besar, si entes ini untuk menyusul besarnya si batang bawah ini pasti lama. Terus kalau sudah mata tunasnya itu rimbun, kalau pas ada angin yang berhembus itu biasanya mudah patah. Ya, mudah patah. Kita cek apakah hidup. Ini kita nyambung 3 ya, satu pohon ini kita sambung berapa? Sambung 3. Ketiga-tiganya juga hidup. Sesering mungkin teman-teman mencoba, akan semakin sering, akan semakin berkesempatan untuk tingkat kehidupannya. Jadi bisa karena terbiasa. Jadi kalau membuka itu juga harus lihat sikon, usahakan kalau sambungan seperti ini sudah di hari yang sore ya, jadi terik panas itu sudah tidak terlalu menyengat. Sudah melalui panasnya, sudah tidak ada panas. Nanti malam dingin hawanya, kena embun pagi malah lebih seger ya, Dik? Iya.
Nah, dibuang semuanya. Kita cek sungkupnya, semuanya hidup ya teman-teman. Dan untuk merubah casing, merubah sebuah varian, ini tidak dibutuhkan waktu yang lama karena kita sudah punya tabungan batang yang besar ini, sehingga akan lebih cepat pertumbuhannya. Tentu saja pohon yang atas ini harus dipotong, dihabisin semuanya. Nah ini ya teman-teman, melihat tanda kehidupannya seperti ini. Kalau tidak kita buka yang plastik ini, yang muncul yang cuma satu ujungnya, mata. ya satu mata ujungnya. Harus dibuka supaya mata tunas yang bawah itu juga bisa mekar tumbuh. Nah ini ya teman-teman, nanti ini akan muncul lagi di sini, di mata-mata tunas ini akan muncul. Selama dibungkus dia tidak mau muncul karena tertekan oleh plastik. Kalau dibuka dia akan muncul semakin timbul. Dik, ngopi Dik. Teman-teman, jadi ngopi itu duduk Dik. Ngopi itu memang nikmat. Ngopi di kebun. Lah mau ngerokok entek piro tego? Wah, ya, Pak. Ngopi nanti kerja lagi, paling kerjanya gini-gini ya. Jadi paling ngamati, kita okulasi, kita pemberian pupuk. Tadi juga habis mupuk. Dan tadi mupuk alpukat, namanya alpukat Cattleya. Alpukat Cattleya itu alpukat yang jenis baru, punya kelebihan, lebatnya luar biasa ya. Ya, Pak. Alpukatnya lebatnya luar biasa, kategori baru Cattleya. Banyak kelebihan sebenarnya. Nah, yang jenis ini jenis Peterson. Alpukat Peterson itu adalah alpukat dompolan yang paling banyak. Paling terbanyak alpukat yang dompolannya itu ya Peterson ini. Bentar. Ini ya. Dik, kelihatan Dik. Agak pendek, agak mendekat lagi. Dompolannya teman-teman. Ini masih kecil-kecil, masih setelur ayam kampung. Nanti pasti lebatnya luar biasa. Oke, batangnya pun masih kecil. Kalau yang ini jenis kelut, kelutnya seperti ini. Ada yang lebat, ada yang... Nah, saya kira teman-teman juga pasti, saya yakin senang saat kita berkebun. Buah-buah seperti ini adalah kepuasan. Kita metik kelut, ada aligator. Nah, metik-metik buah-buah seperti ini adalah kepuasan kita ketika kita merawatnya dengan baik dan benar. Itu teman-teman, terima kasih, semangat berkebun, semangat menanam. Salam hijau, salam dari Desa Wisata Jambu Kediri, Jawa Timur. Saya tunggu mainnya, karena beberapa bulan kemudian kita sudah mulai panen-panen alpukat. Bahkan besok di kebun satunya juga sudah mulai panen-panen juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.